Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu li kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Wa qala aidan inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh rahimakumullah. Kembali kita tentunya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita hadir bersama, berjamaah bersama, duduk bersama menjelang pulang. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dibalasi oleh Allah dengan amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, beberapa hari lagi kita akan melaksanakan kegiatan Hari Raya Aidil Adha. Zulhijjah sudah berjalan. Ada beberapa amal ibadah yang terdapat pada bulan Zulhijjah ini. Sekurangnya dua. Pertama, merayakan Hari Raya Aidil Adha, sholat Hari Raya. Itu bagi awak yang tidak melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, yaitu melaksanakan penyembelihan binatang ternak korban. Beberapa hari lagi akan kita laksanakan. Ini dua kegiatan yang besar. Ini kan bertanya-tanya, ada yang banyak bertanya. Di bulan Zulhijjah itu melaksanakan haji bagi orang yang mampu. Bagi yang tidak melaksanakan, berangkat ke kota Mekah, melaksanakan haji, disunatkan ada puasa. Nah, puasanya namanya puasa Arafah. Tepatnya puasa Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah, ketika pertama wukuf di Arafah. Banyak yang bertanya, ibu-ibu, bila awak melaksanakan puasa Arafah? Jawabnya tanggal 9 Zulhijjah. Bila tanggal 9 Zulhijjah itu tiba di awak, begitu kan? Bila, ibu? Kalau Zulhijjah ku awalnya dulu masuknya pada hari Sabtu. Nah, hari Sabtu dulu Zulhijjah, Sabtu yang lalu. Ini hari-hari 5. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Sabtu, Minggu. 9 Zulhijjah itu tibanya nanti pada hari Minggu. Ini hari Jumat. Besok Sabtu, kemudian Minggu.
Hari raya itu timbulnya nanti pada hari Senin. Untuk itu ada yang beredar Ibu di Mekah Zulhijjah tanggal 9 Hijjah itu orang hukum itu adalah pada hari Sabtu. Jadi bahwa hari Sabtu puasa kalau ingin puasa atau hari Minggu. Ini puasa sunat. Tapi walaupun sunat, pahalanya sangat besar. Sanatain 2 tahun bayar bakia. Orang yang berpuasa pada hari Arafah akan diampunkan dosanya 2 tahun. Setahun yang lalu dan mustaqbilah dan setahun yang akan datang. Kamu dianjurkan puasa hari Arafah. Di kita di Indonesia itulah sepakat ada persamaan Muhammadiyah dengan pemerintah dan NU. Hari raya itu nanti pada hari Senin. Berbeda di Arab. 9 Zulhijjah atau puasa Arafah itu hari Minggu. Itulah sepakatlah diumumkan. Jadi jangan ragu loh. Artinya awak naik ke pagodang ya nak. Menumpang je ke pagodang awak. Ke karam sadoe kan. Tapi kok ke pakete bidu nak awak tumpangnya lah. Karam awak kan. Jadi itu puasa hari Arafah itu sangat dianjurkan pada bulan Zulhijjah. Adalah sebelum itu ada puasa celek tarwiyah, hari tarwiyah, persiapan untuk ketika Rasulullah melaksanakan haji, dia melaksanakan puasa tarwiyah, persiapan untuk wukuf di Arafah. Nabi ko ibu bapak selama hidup beliau hanya sekali melaksanakan haji. Kali. Sampai kali melaksanakan umrah. Itu Nabi. Semasa hidup beliau hanya 1 kali melaksanakan haji. Itu pun dikatakan disebut dengan haji wada, haji terakhir. Entahlah tiba firasat ke diri beliau atau bahar sehingga beliau menyatakan itu haji wada. Sesudah haji itu beliau meninggal dunia. Ini sekali. Itu timbul hukum ibu-ibu bapak bahwa kewajiban haji yang bagi orang yang mampu, kewajiban haji itu sudah 1 kali cukuplah kan begitu. Bukan terlarang untuk mengulang kedua dan ketiga kali. Tapi yang 1 kali itu kalau lebih banyak piti awak, banyak roto, rajin awak menyimpan, dan 1 kali itulah. Jadi tidak nampak di situ ibu bapak bahwa haji itu harus dilaksanakan 2 kali, tidak. Sedangkan Rasulullah sendiri hanya sekali dalam selama hidup beliau. Kemudian beliau meninggal. Sehingga wajib itu haji sekali bagi Rasulullah itu disebut dengan haji wada. Di ibu bapak sedapat mungkin ya. Di hari Arafah mari kita melaksanakan ibadah puasa. Tibonya hari Minggu. Sekali lo setahun dulu. Kelebihannya adalah, keutamaannya adalah kalau kita puasa dengan ikhlas, dengan niat yang ikhlas,
pada tanggal 9 Zulhijjah itu nilainya Allah akan mengampunkan dosa setahun yang berlalu, setahun yang akan datang. Ayo lewat dosa. Dosa yang dihapuskan oleh Tuhan, dosa ketek, dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar enggak. Kalau dosa besar harus tobat. Jadi jangan salah lo menerjemahkan banyak dosa puasa hari Minggu. Lah bebas mau nanti selesai puasa dosa ambo yang ada lah dihapuskan Tuhan. Tidak. Hanya dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar, ini Allah mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Tuh. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu. Itu yang dosa besar. Bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Namanya tobat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu. Namanya tobat nasuha. Anda bisa dihapuskan dengan puasa Arafah. Bertobat kita, tobat nasuha, berjanji awak tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang besar itu. Menyesal awak melakukan dosa-dosa besar, berjanji awak tidak akan mengulangi, dan berjanji pula awak akan melakukan amal ibadah dengan sebanyak-banyaknya. Taubatan nasuha. Kalau masalah syirik kepada Allah, syarikah, mencuri, zina, dan hukum-hukum hududullah, membunuh, tidak bisa dihapuskan dengan amalan-amalan. Harus dengan tobat nasuha. Iba zina berubah, tobat dulu kepada Allah. Menyesali, tidak akan melakukan dan melakukan kegiatan amal sebanyak-banyaknya. Zina, asyariku, mencuri, membunuh, syirik kepada Allah, menduakan Allah, menduakan Tuhan. Dalam hati awak, ibu-ibu, bapak, masih ada kekuatan yang lebih tinggi daripada kekuatan Allah. Itu namanya syirik, dosa syirik, mempersyirik. Itu kita akan melaksanakan sholat hari raya Aidil Adha, sholat hari raya haji, sholat hari raya kurban. Kemudian yang kedua, ibu, amalan pada bulan Zulhijjah ini adalah berkorban. Menyembelih binatang ternak. Ya. Bagaimana yang telah terjadi pada Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail, sejarah awal korban. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Banyak rezeki yang kita terima dari Allah. Allah memberi banyak rezeki kepada Allah. Tugas awak atas rezeki yang diberikan oleh Allah kepada awak itu tugas awak. Pertama, mengabdi sholat. Sholat 5 kali sehari semalam. Wajib. Itu merasakan tidak hanya dalam bentuk yang nyatur rezeki itu, ibu, hari ambo dak nado, ambo dak rezeki, ambo dak salat kat itu.
Rezeki itu bukan hanya dalam bentuk benda, rezeki dalam bentuk, mungkin dalam bentuk kesehatan. Awak disehatkan oleh Tuhan, itu rezeki awak. Awak diselamatkan oleh Allah, itu rezeki awak. Yang sholat tidak tergantung dengan itu. Sholat, apalagi banyak rezeki tidak sholat. Wanhar, berkorban. Inilah sunahnya ibu. Bapak berkorban. Aku buang piti. Dari tahun ke tahun aku bukan persiapan untuk berkorban walunggu-lunggu ini ibu. Itu boleh lungguan. Kalau lunggu-lungguan lagi piti kan itu. Sampai satu ekor kambing data lunggu piti awak sampai bisa membeli satu kambing. Data lunggu ada awak piti bisa membeli satu ekor sapi jauh. Balunggu-lunggu awak batujuh, bisa awak sapi dan awak hormatkan. Itu namanya patungan namanya. Setahun awak pun sahur setahun rencanakan. Wak nantiin pada bulan Zulhijjah pada hari raya Aidil Adha. Hendaklah bisa selain pada itu wak menyembelih korban awak. Pada hari hanya kemudian ditambah 3 hari tanggal 1, 2, 3 namanya hari Tasyrik. Hukumnya di situ ibu bapak sebagai selain daripada sunnah untuk berkorban, kita tidak boleh haram berpuasa pada hari Tasyrik. Haram. Lo dulu puasa yang haram. Jadi puasa gua ada karima narwi saya ibu apa-apa. Kan bangga nalo ibu ti hari puasa, kadang-kadang ada lo puasa yang pada hari yang haram tidak boleh puasa. 2 hari raya tidak boleh puasa. 3 hari Tasyrik tidak boleh puasa. Jadi beramal itu ada ilmunya, ada ketentuan kuasa. Apa korban lo nanti? Awak jalankan lo sunnah-sunnah korban itu dengan sebaik-baiknya. Pertama, timbulkan di dalam hati awak dengan keikhlasan. Roko nak diagi-agian ke orang, piti nak diagi-agian ke orang, wak boleh daging, wak boleh sapi, jawi, kambing, awak agi-agian ke orang. Hanya dengan ikhlas. Mudah-mudahan korban itu membantu awak nanti di akhirat. Tanduknya ibu bapaknya datang nanti di akhirat. Kakinya datang nanti menolong awak di akhirat. Kulinya datang nanti menolong awak di akhirat. Mana di padang mahsyar itu nanti ibu-ibu ndak ada dingin di situ angin kan itu kan. Jua awak kebalindong kan itu. Payung 20 mbok. Salah satu amal ibadahnya, amal yang akan membantu awak itu adalah korban. Jadi dengan ikhlas kita berkorban, kita laksanakan sunnah-sunnah. Dan yang bertanya ibu-ibu apa-apa, wala bani berkorban. Adalah hadis. Hadis itu bermacam-macam loh. Bagi orang yang berkorban, kan itu tidak boleh makruh hukumnya. Kalau makruh hukumnya buat cukur rambut yang rambut. Misalnya ibu kebakar, ibu lain tidak apa-apa. Makruh hukumnya bagi orang yang akan sudah berniat berkorban melakukan mencukur janggut atau memotong kuku atau memotong rambut. Nah, terjadilah khilafiyah di situ. Untung hukumnya 50 ribu apa-apa. Khilafiyahnya.
Ada satu pendapat untuk orang yang akan berkorban, ada satu pendapat untuk binatang yang akan dijadikan korban. Lihat ya. Dalam agama adalah dilarang loh ibu. Orang yang akan berkorban mulai tanggal 1 Zulhijjah bersyukur tiang kamu udah buku lalu dilarang sama kamu. Dalam syariat ada dilarang. Dianjurkan dia. Nah, maka jatuh punya. Ada orang pendapat yang tak boleh itu hanya binatang yang akan dikorbankan aja di cukup-cukup lo bulu kan begitu. Jadi binatang korban itu ya binatang yang gagah, yang tampan, artinya seperti itu, yang tak ada cacat. Tanduk tak boleh patah, itu kan? Jangan kurus, jangan pincang. Binatang yang gagah. Sebab itu nanti yang akan membantu awak keikhlasan menyediakan binatang korban untuk berkorban, itulah yang akan membantu orang yang berkorban nanti. Jadi benar-benar yang paling bagus. Itu anjuran, sunnahnya seperti itu. Nah, kemudian banyaklah yang beredar ibu-ibu apa-apa. Kasus berita-berita. Ada yang menyatakan, kau untuk melaksanakan korban untuk orang Nanggabakarajo dalam penyembelihan dan menguluti, membagi-bagi, menconcang-concang binatang korban itu. Ketumbuhlah masalah-masalah. Ada sebagian sampai pekerja itu dia daging. Tak boleh. Tukang jagal itu ada. Tukang lobi. Tidak boleh dagang itu sebagai upah. Dari dagang lagi, seruah dagang tu apa songkok opak dia maupun tadi sebagai upah. Boleh. Tukang menguliti atau membantai itu, membarasian itu, kulit-kulit ya isi-isi porinya, tidak boleh dari daging itu sebagai upah. Kau harus pahami itu. Daging itu tidak boleh. Jadi jauh orang nama karojo dia daging kat sagulai boleh ibu. Bara orang masyarakat dapat isi kantongnya banyak itu loh bolehnya. Tanjurnya awak berkorban. Babi daging korban itu kan 3 bentuknya pembagiannya. Pertama untuk yang berkorban sepertiga enak, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk orang seluruhnya yang di lingkungan awak, jangan sampai tidak dapatnya daging korban pada hari raya korban itu. Walaupun dia kayu atau non muslimnya ibu apa-apa, itu dia kasih tu. Tak boleh selain itu, artinya dionggol-onggol sebagai balimo orang berkorojo apa, dionggol upah. Jadi orang bekerja dicari dari titik lain, dari dana lain, bukan dana yang tertonggok di Jawiro. Tak boleh lo kulit dijual untuk jadi pekerjaan, tak boleh. Kulit itu pun tak boleh sebagai upah, dijadikan upah. Ini kulit pangan. Kau dapat kalau buat 7 orang berkorban, potong-potonglah menjadi 7 enak. Kalau sepakai lah orang nambah 7 apa, tak usah kita serahkan ke fakir miskin. Untuk fakir miskin. Dah tiba di tangannya, kok kadi gulainya, kok kadi buat kerupuk, kok kadi jualnya lah haknya boleh. Jangan bekor bebo, dek panitia korban kok kulit ada nama, kok jual.
Wah agen kamu sedih, tidak boleh. Itu hak fakir miskin. Itu ibu bapak. Jadi wak waspada, wak keikhlasan wak berkorban. Jadi ibu-ibu yang berkorban ya sebelum pelaksanaan korban itu tentukan jalikan dulu. Jangan naruh orang bakrojo beko kemandape, aruhnya kemandape daging banyak. Cumenyo nak kadiboye upan di duduk masalahnya. Dari mau banyak ya bayu lawat tenda. Jiwa kesarati seorang. Nanti 3 juta lagi di sawah bayi maksudnya 1 juta nak mampu awak kan tak. Untuk keabsahan lebih afdalnya korban awak. Jiwa kesarati seorang. Sarati kali 7.000 ada YP. Tapi kurang tak 1.000 ada YP. Ya aja lah Pak. Kurang nama bantai, kurang nama nilai. Ini menggilai kalau lawan itu Bu. Sampai kalau laba itu bentuknya lada jumpa, sampai ibu-ibu apa? Dia sendiri yang mengantarkan. Baik komitmen dia yang mengantarkan ke masyarakat, membagi-bagikan ke masyarakat. Jadi awak yang melaksanakan korban tenang-tenang sajalah, duduk-duduk sajalah memantau. Supaya korban waktu memang benar-benar ya, terlaksana dengan sebagainya. Mendistribusikannya awak serahkan kepada dia. Kok awak ambil jangan gilo dari seperti itu. Nah seperti itu nah awak ambil itu untuk diagilo ke orang jangan untuk dimakannya satu. Oleh dia awak ibu bapak kita melaksanakan korban kan adonan dari rantau ya. Pesan-pesan dari rantau. Ya, tentu lebah korban orang di negara awak nomonya abeko karantau tu kan kadikir blok sekete. Ya sambaron tang atau dendeng. Boleh. Haknya tu seperti gua tadi. Nah dibagi-bagi loh. Ada orang matanya kok kaki kan gitu kan. Kaki tunjang. Dibagi ibu. Kalau buat 7 orang sama atau semata orang apa barembu kan itu petunjang Pak. Jadi bagi loh. Jika salah kan diagen tunjang kok ke orang tak bisa lahnya masa ada orang yang punya korban tu kan gitu kan. Sak tunjang lah orang tu boleh. Malah bagi orang yang menerima daging korban lahaknya kan lawannya kok ada juga orang mau boleh-bolehnya juga karena itu adalah haknya. Jadi kita laksanakan syariat korban ini dengan sebagainya. Tujuannya ibu-ibu apa? Supaya awak kumpulkan setahun untuk berkorban. Pelaksanaan korban bersih, ikhlas. Itu yang perlu kami sampaikan. Terakhir kami petanggo hari Rabu mui rapat memutuskan itu. Rapat mui awak rapat musiko yang mencoba mengupas persoalan tersebut dan mencoba menyampaikan kepada masyarakat kita. Hanya menyampaikan apa pelaksanaannya inilah yang akan kita pahami ibu bapak supaya korban kita itu terlaksana dengan sebagainya. Jadi 2 ke depan juran puasa Arafah hari Minggu, kemudian pelaksanaan korban sesudah hari raya Aidil Adha di tempat kita masing-masing. Hari H kemudian lihat 3 hari sesudah itu. Tanggal 1 boleh, tanggal 2 boleh dan tanggal 3 boleh. Yang namanya hari Tasrik. Bapak ibu-ibu itulah sekedar kita mengingatkan yang sudah tahu karena ini merupakan suatu kebiasaan pelaksanaan kita setiap tahun pada bulan Zulhijjah. Kita tidak akan terlepas daripada itu dari amal-amal ibadah yang sangat kita butuhkan di dalam bulan Zulhijjah. Banyak maaf billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum